Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar dari Fakultas Sistem Informasi mau menjelaskan tentang UTS pengembangan sistem informasi. Yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Oke, poin pertama ini. Perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi adalah jika klasifikasi yang dimaksud di sini yaitu klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut, sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasi menjadi beberapa sistem. Sedangkan karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkup sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Untuk soal nomor 2, siapa saja yang termasuk tim pengembang? Apa saja tugasnya? Mungkin tim pengembang maksud di sini misalnya 1, project manager. Project manager ya, tanpa project manager tim IT akan sulit menentukan arah, karena memang harus ada satu orang yang fokus untuk mengatur tas atau memanajerin, mengepalai lah ibaratnya. Yang kedua itu sistem analis. Sistem analis berperan besar dalam analis keseluruhan sistem dan bisnis proses, karena tugas mereka ya analisis. Kalau analisis mereka meleset ya bisa rugi besar. Yang ketiga itu UI atau UX designer. Tidak mungkin di tim mempekerjakan seorang UI atau UX designer secara terpisah dari front-end designer. Sebenarnya harus dipisahkan lagi menjadi 2 peran, namun masih bisa digabungkan bila lingkup tidak terlalu besar. Yang ketiga itu technical writer. Harus seorang programmer yang mendokumentasikan keseluruhan sistem yang dibuat? Tentu tidak, karena itu dalam sebuah tim proyek IT harus ada seseorang yang mendokumentasikan secara keseluruhan dan jelas. Yang kelima itu quality assurance. Perangkat atau sistem yang dibangun tentu harus lolos uji. Tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang penuh dengan bug atau fitur yang tidak semestinya. Ya kalau misalnya kita main game banyak yang bug aja nggak enak kan. Yang keenam, network engineer. Seringkali proyek IT skala besar tidak mau melibatkan peran yang satu ini. Dalam kemampuan komputer networking itu mempunyai kekhususan tersendiri. Orang yang menguasai suatu web framework atau relation database tertentu belum tentu menguasai networking. Yang ketujuh, sistem engineer. Selain harus paham dengan komputer networking, sistem engineer harus mampu menguasai konfiguran yang mempunyai untuk menyediakan infrastruktur untuk aplikasi dan sistem yang diperlukan. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Nomor ketiga, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Berikan contohnya. Oke. Yang ketiga, tahapan perencanaan pada yang pertamanya ini tahap pertama. Tahap perencanaan pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan, ya untuk merencanakan aja sih apa yang mau dilanjutkan selanjutnya. Yang kedua itu usul-usulan. Perubahan pada sistem internet biasanya berisi dikarenakan adanya permasalahan, perbuatan order yang sering terlambat, penyempurnaan terhadap sistem yang ada seperti efisiensi atau kontrol. Keputusan manajemen. Usul-usulan tersebut harus terdapat persetujuan dari manajer. Yang ketiganya, kerangka acuan. Setelah mendapat persetujuan dari manajer, selanjutnya akan dibentuk tim yang dapat terdiri dari divisi-divisi yang terkait untuk menyusun kerangka. Yang keempat, tim sukses pastinya untuk menyukseskan segala yang sudah tersusun rapi. Kita lanjut ke nomor keempat. Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Oke. Faktor kelayakan ialah teknologi yang menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan.
diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Sedangkan faktor strategik mengukur beberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk. Lanjut ke nomor kelima. Nomor kelima, jelaskan tahapan analisis. Tahapan analisis. Yang pertama, penetapan ruang lingkup. Pada bagian penetapan ruang lingkup memiliki tahapan antara lain mengidentifikasi masalah awal dan ada pada sistem saat ini. Kedua, negosiasikan ruang lingkup. Yang ketiga, menilai kelayakan proyek. Yang keempat, mengembangkan jadwal dan anggaran awal. Yang kelima, mengkomunikasikan rencana proyek. Kedua itu kita analis masalah. Lalu ada sistem saat ini atau suatu ada fase di menyediakan analisis dengan pemahaman kesempatan atau perintah dalam yang memicu proyek. Pada bagian analisis masalah memiliki tahapan antara lain memahami bidang masalah. Tim analis mencoba mempelajari sistem saat ini. Yang keduanya, menganalisis sistem masalah-masalah dan kesempatan meski sudah dilakukan di fase sebelumnya tapi masih ada aja masalahnya. Yang ketiga, menganalisis proses-proses bisnis, dikenal juga sebagai desain ulang proses bisnis. Tim analis akan memeriksa setiap proses bisnis dengan lebih rinci untuk mengukur nilai yang akan ditambahkan atau dikurangi. Yang keempatnya, menentukan tujuan-tujuan perbaikan sistem. Yang kelima, memperbarui rencana proyek. Yang keenam, mengkomunikasikan penemuan-penemuan dan rekomendasi. Oke, kita masuk ke nomor 3-nya, analisis persyaratan. Analisis persyaratannya itu hal fatal setelah fase analisis masalah adalah mulai melihat berbagai solusi alternatif, khususnya solusi teknik atau salah satu kesalahan yang kerap terjadi di antara sistem. Ya dia tahu ada yang lebih gampang lah, tapi ya resikonya fatal, tapi tetap dilakukan. Yang keempat, desain logic. Pada fase ini kita menggambarkan berbagai model sistem untuk mendokumentasikan persyaratan untuk sistem baru dan sistem yang ditingkatkan. Yang kelima, analisis keputusan. Dengan adanya persyaratan bisnis, maka kita dapat menekankan bagaimana sistem baru dapat diimplementasikan dengan teknologi. Di fase ini kita mengenali kandidat solusi, mengenali